Halo semua, kembali lagi di Rehat Sejenak. Mari keluar dari rutinitas yang membosankan dan membincangkan sesuatu yang mencerdaskan. Kali ini saya akan secara khusus kembali memberikan respon terhadap putusan Mahkamah Konstitusi yang beberapa waktu yang lalu juga sudah pernah saya bahas, terutama berkaitan dengan putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan penambahan masa jabatan pimpinan KPK dari 4 tahun menjadi 5 tahun yang dimohonkan oleh Wakil Pimpinan KPK yakni Dr. Nurul Gufron. Yang menarik adalah bahwa putusan ini memiliki concurring opinion dan juga dissenting opinion. Artinya tidak semua hakim itu kemudian memiliki suara yang bulat terhadap permohonan ini. Dari 9 hakim konstitusi, 5 itu kemudian mengabulkan begitu, sedangkan 4 ini memiliki pendapat yang berbeda, dan juga ada 1 hakim konstitusi yang memiliki alasan yang berbeda begitu, atau concurring opinion begitu. Nah, siapa sebenarnya hakim-hakim yang memiliki pendapat yang berbeda dan juga yang memiliki alasan yang berbeda? Kita akan bahas lebih lanjut. Kalau kita lihat, 4 hakim ini terdiri dari Suhartoyo, kemudian Wahiduddin Adams, ada Saldi Isra, dan juga Eni Nurbaningsih. Ya, ada 4 hakim konstitusi, di mana 1 di antara 4 ini juga memiliki concurring opinion atau alasan yang berbeda. Siapa yang memiliki alasan yang berbeda? Yakni Saldi Isra, atau yang sering juga dikenal dengan Prof. Saldi Isra. Nah, apa yang kemudian menjadi poin dari alasan yang berbeda dengan hakim-hakim yang lainnya? Kalau kita lihat misalnya dalam putusan nomor 112 tahun 2022 ini, di halaman 123 ya, di poin 6.2, di situ Prof. Saldi Isra menyampaikan bahwa jikalau menggunakan cara pandang Mahkamah Konstitusi dalam mempertimbangkan dan memutus hampir semua permohonan yang terkait dengan angka, inkasu, usia, seharusnya saya menolak permohonan pemohon ihwal batas usia dalam norma pasal 29 huruf E Undang-Undang 19 tahun 2019. Namun, setelah merujuk fakta atau bentangan empirik dalam beberapa waktu terakhir, saya melihat kecenderungan dari pembentuk undang-undang yang seringkali mengubah persyaratan usia minimum ataupun maksimum bagi pejabat publik yang telah diatur di dalam undang-undang tanpa memiliki landasan filosofis ataupun sosiologis yang kuat dan jelas. Hal ini mengakibatkan potensial terjadinya ketidakpastian hukum bagi pejabat publik yang terkait. Jadi ada penekanan mengenai ketidakpastian hukum gitu ya, atau uncertainty, baik yang berkenaan dengan masa jabatannya ataupun yang berkenaan dengan kesempatannya untuk mencalonkan diri kembali pada periode berikutnya. Ketidakpastian hukum ini kemudian dapat juga berimbas pada terganggunya kinerja pejabat negara yang bersangkutan, bahkan juga terhadap kinerja lembaga negara ataupun institusi yang dipimpinnya. Oleh karena itu, saya berpandangan bahwa untuk melindungi dan memberikan kepastian hukum yang adil bagi pejabat publik yang terdampak akibat terjadinya perubahan persyaratan usia minimum ataupun maksimum, menambahkan alternatif syarat pengganti berupa pengalaman pada jabatan yang sedang diduduki dapat menjadi solusi konstitusional guna mencegah terjadinya ketidakpastian hukum yang adil sesuai dengan semangat Undang-Undang Dasar 1945 bagi pejabat incumbent. Ya. Dalam hal ini, kalau dalam konteks permohonan, tentu pejabat incumbentnya adalah Nurul Gufron. Jika tidak tersedia, sangat mungkin pembentukan undang-undang
akan semakin cenderung membuat atau merumuskan kebijakan menyesuaikan usia pejabat yang sedang menjabat. Nah, dalam konteks ini tentu saya ingin memberikan gambaran lebih detail ya, bahwa concurring opinion ini, alasan yang berbeda ini tidak berhubungan begitu ya dengan apakah hakim ini kemudian mengabulkan ataukah tidak mengabulkan, karena pada prinsipnya ya mengabulkan, tetapi memiliki alasan yang berbeda. Nah, tentu dalam konteks ini pasal yang kemudian dimaksud ya itu adalah pasal yang diuji gitu ya, atau objek permohonannya adalah pasal 29 huruf E Undang-Undang 19 tahun 2019. Jadi dalam hal ini Prof. Saldi memiliki alasan yang berbeda dari hakim-hakim yang lain, tetapi ujungnya tetap bahwa mengabulkan permohonan yang terkait dengan pasal 29 huruf E Undang-Undang 19 tahun 2019. Nah, berikutnya kita melihat pada poin pendapat yang berbeda itu, atau dissenting opinion itu dari hakim konstitusi ya. Sebagaimana yang tadi sudah saya sampaikan, ada 4 hakim konstitusi yang kemudian menyampaikan dissenting opinion-nya. Artinya tidak bulat ya suara dari 9 hakim konstitusi itu. Nah, apa dasar pertimbangan dari 4 hakim ini? Nah, kita bisa lihat misalnya di dalam halaman 124 di poin 6.4 ya, saya lompat-lompat saja, saya ambil beberapa poin pentingnya saja. Menimbang bahwa KPK merupakan salah satu lembaga independen atau independent agency yang meskipun keberadaannya tidak diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, karena memang KPK tidak diatur ya secara eksplisit dalam Undang-Undang Dasar, namun dipandang penting secara konstitusional atau constitutional important, khususnya untuk memberantas tindak pidana korupsi, sebagaimana telah ditegaskan oleh Mahkamah dalam beberapa putusannya, begitu ya. Yang pada intinya atau pada pokoknya menyatakan bahwa KPK dibentuk dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, karena pemberantasan tindak pidana korupsi yang terjadi sampai sekarang belum dapat dilaksanakan secara optimal. Kita tahu bersama bahwa hadirnya KPK ini kan memang sebagai trigger ya, agar aparat penegak hukum, kepolisian, dan kejaksaan bisa lebih optimal lagi melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Sehingga pemberantasan tindak pidana korupsi perlu ditingkatkan secara profesional, intensif, dan berkesinambungan, karena korupsi telah merugikan keuangan negara, perekonomian negara, dan menghambat pembangunan nasional. Sementara itu, lembaga yang menangani perkara tindak pidana korupsi belum berfungsi secara efektif dan efisien dalam memberantas tindak pidana korupsi, sehingga pembentukan lembaga seperti KPK dapat dianggap penting secara konstitusional dan termasuk lembaga yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud oleh pasal 24 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Nah, selain itu, dalam pertimbangan yang lain, oleh karena itu dibentuklah lembaga negara bantu, atau istilah lainnya dikenal dengan istilah auxiliary state organ, yang mempunyai fungsi pendukung atau penunjang kompleksitas dari fungsi lembaga negara utama atau main state organs. Tujuannya atau tujuan pembentukannya jelas, yakni dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan kekuasaan yang menjadi tanggung jawab lembaga-lembaga utama tersebut. Siapa ya? Tentu dalam konteks ini adalah kejaksaan dan juga kepolisian. Nah, di dalam persoalan ini, atau di dalam pertimbangan ini, 4 hakim konstitusi ini juga kemudian melihat ya putusan Mahkamah Konstitusi nomor 36 PUU Romawi 15 tahun 2017 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 8 Februari 2018, yang pada intinya saya sampaikan bahwa dengan demikian dasar pembentukan KPK ialah karena belum optimalnya lembaga negara, inkasu dalam konteks ini adalah kepolisian dan kejaksaan, yang mengalami public distrust. Jadi ada ketidakpercayaan publik begitu dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, dalam rangka mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum. Maka dibentuklah Komisi Pemberantasan Korupsi. Nah, jadi ini dilihat dari latar belakang pembentukan KPK yang sangat urgent untuk
menjadi pendukung gitu ya untuk meningkatkan efektivitas kinerja dari aparat penegak hukum dalam konteks pemberantasan tindak pidana korupsi begitu. Nah, selain itu, di dalam bagian menimbang yang lain misalnya di poin 6.6 menimbang bahwa penataan lembaga negara apabila yang merupakan auxiliary agency bukanlah bersifat statis, melainkan hal yang bersifat dinamis dan konstan. Oleh karenanya, penataan tersebut harus senantiasa dinilai relevan oleh negara dan masyarakat. Nah, salah satu variabel pentingnya dilakukan penataan lembaga negara karena lembaga tersebut memiliki sifat bergerak secara aktif sehingga senantiasa mengalami dinamika seiring dengan kompleksitas permasalahan negara. Nah, kemudian juga pertimbangan yang lain, menimbang bahwa dilihat dari segi latar belakang pembentukan KPK serta desain lembaganya, pengaturan kelembagaan KPK merupakan wewenang pembuat undang-undang. Pembuat undang-undang berwenang menerjemahkan kebutuhan masyarakat dan memotret dinamika permasalahan yang ada, sehingga dapat menilai relevansi kelembagaan KPK sepanjang tidak bertentangan dengan konstitusi dan independensi KPK. Nah, kalau dilihat dari independensi ini kemudian Mahkamah juga kemudian mengaitkan dengan beberapa hal yang penting ya. Misalnya, pertama, perihal independensi dapat dilihat bagaimana lembaga tersebut menjalankan tugas dan fungsi yang telah ditegaskan dalam dasar hukum pembentukannya sebagai syarat normatif. Ya, tentu dalam konteks ini adalah Undang-Undang KPK itu sendiri yang telah diubah beberapa kali begitu. Makna independen ialah terbebas dari pengaruh, kontrol, ataupun kehendak dari cabang kekuasaan lembaga yang terlibat dalam proses pengisiannya. Ihwal ini, mekanisme pengangkatan dan pemberhentian anggota lembaga negara independen harus diatur secara khusus dan tidak langsung berdasarkan kehendak lembaga yang mengisinya. Oke ya. Kemudian dalam konteks yang kedua, bicara soal independensi, selain syarat normatif tersebut, independensi kelembagaan secara formil dapat dilihat dari susunan kepemimpinan lembaga negara independen yang tidak berasal dari partai politik tertentu. Ya, kita tahu bersama bahwa ya pimpinan KPK kan bukan berasal dari partai politik, meskipun dalam proses pencalonannya atau dalam proses pemilihan pimpinan KPK itu ada campur tangan dari Komisi 3 gitu ya, DPR RI begitu, yang kita tahu bersama bahwa Komisi 3 juga wakil dari partai politik kan begitu. Tujuannya agar kepemimpinan lembaga tetap transparan dan akuntabel. Periode jabatan kepemimpinan lembaga negara independen bersifat definitif, selesai masa jabatan secara bersamaan, dan untuk periode berikutnya dapat diangkat kembali maksimal 1 periode. Jadi ada pembatasan ya, tidak boleh kemudian jabatan publik itu ini terus-menerus begitu. Harus ada pembatasan, itu penting, harus ada limitasi pembatasan agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang kan begitu. Kemudian juga dalam pertimbangan yang lain ya, argumentasi yang dibangun oleh pemohon, ini langsung masuk gitu ya, langsung menjurus pada dalil pemohon begitu, dibangun oleh pemohon sama sekali tidak menyinggung mengenai keterkaitan masa jabatan pimpinan KPK dimaksud dalam konteks kelembagaan KPK. Adapun dalil pemohon yang mengutarakan bahwa masa jabatan pimpinan KPK yang lebih singkat dibandingkan dengan beberapa lembaga dan kementerian lain berdampak pada munculnya anggapan bahwa kedudukan KPK lebih rendah dibandingkan dengan lembaga dan kementerian lainnya, merupakan asumsi belaka karena tidak ditopang oleh bukti-bukti yang cukup dan meyakinkan. Jadi bangunan argumentasi pemohon itu dinilai oleh 4 hakim konstitusi itu tidak cukup beralasan begitu. Padahal karakteristik independensi kelembagaan KPK tetap dijamin tanpa adanya keterkaitan dengan masa jabatan pimpinan. Terlebih lagi, berkenaan dengan masa jabatan sejumlah komisi atau lembaga, telah ternyata terdapat ketidakseragaman dalam pengaturannya. Jadi Hakim Mahkamah Konstitusi juga menilai bahwa ya tidak hanya KPK begitu, ada lembaga lain yang jabatannya ada yang 3 tahun misalnya, dalam hal ini misalnya ketua dan anggota KPI yang masa jabatannya adalah 3 tahun begitu. Selain itu juga ada pertimbangan lain itu ya di poin 6.9, menimbang bahwa ketidakseragaman mengenai masa jabatan komisi negara di Indonesia tidak dapat ditafsirkan ya telah menimbulkan ketidaksetaraan, ketidakadilan, ketidakpastian dan diskriminatif serta timbulnya keraguan masyarakat atas posisi dan independensi KPK dalam struktur ketatanegaraan Indonesia sebagai mana didalilkan oleh pemohon. Jadi menurut 4 hakim konstitusi ini tidak ada relevansinya antara
jabatan 4 tahun 5 tahun dengan independensi dari Mahkamah Konstitusi begitu. Jadi nggak ada juga kemudian pertimbangan diskriminatif gitu ya. Argumentasi perubahan periodisasi masa jabatan pimpinan KPK selain dikaitkan dengan desain kelembagaan, harusnya pemohon mendalilkan itu ya permohonannya dengan bagaimana kelembagaan KPK gitu, bukan kemudian dalam konteks diskriminasi gitu. Namun pemohon menitik beratkan dasar pengujian pada adanya pelanggaran hak konstitusional. Padahal pengaturan mengenai masa jabatan pimpinan KPK juga mengandung ketentuan yang secara tersirat memberi jaminan atas hak-hak orang yang terpilih sebagai pimpinan KPK. Perlindungan hak yang dimaksud adalah 1, hak atas kejelasan masa jabatan, yaitu selama 4 tahun, dan 2, hak dapat dipilih kembali untuk 1 periode masa jabatan. Argumentasi yang dibangun oleh pemohon adalah bahwa masa jabatan pimpinan KPK selama 4 tahun merupakan bentuk ketidakadilan sebab ada jabatan di lembaga dan kementerian lainnya yang memiliki periode lebih panjang, yaitu 5 tahun. Namun, pemohon berdalih bahwa seharusnya masa jabatan pimpinan KPK adalah 5 tahun agar diperlakukan sama atau ada keadilan dalam perlindungan hak antara pimpinan KPK dengan pimpinan lembaga non kementerian lainnya. Terdapat bangunan argumentasi ini perlu ditanggapi 2 hal. Jadi 4 hakim konstitusi itu memberikan tanggapan dalam 2 poin. Pertama adalah upaya mengubah masa jabatan pimpinan lembaga negara selain dikaitkan dengan desain kelembagaan dan bukan berkenaan dengan ketidakadilan atau perlakuan yang tidak sama antara masa jabatan satu pimpinan lembaga negara dengan masa jabatan pimpinan lembaga negara lainnya. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, bila mana yang disoroti dalam membangun argumentasi mengenai pengubahan masa jabatan pimpinan lembaga negara adalah adanya kerugian hak dari pemohon sebagai pimpinan KPK atas perlakuan yang tidak sama, maka sesungguhnya pemohon membangun dalil mengenai ketidakadilan tanpa mempertimbangkan hak orang lain yang juga berminat untuk mengajukan diri sebagai calon pimpinan KPK. Ya. Nah, itu pertimbangan-pertimbangannya. Sehingga menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, 4 hakim konstitusi itu berpendapat petitum pemohon yang memohon kepada mahkamah untuk memaknai norma pasal 34 Undang-Undang 30 tahun 2002 menjadi pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi memegang jabatan selama 5 tahun adalah tidak beralasan menurut hukum, sehingga seharusnya Mahkamah Konstitusi menolak permohonan pemohon. Itu gambaran bagaimana concurring opinion dan juga dissenting opinion dari 4 hakim konstitusi. Apapun itu bentuk dissenting dan concurring opinion, ya ketika 5 hakim konstitusi yang lainnya kemudian mengabulkan, maka tentu putusan hakim konstitusi yang mengacu pada 5 hakim konstitusi yang mengabulkan, kan begitu. Tetapi paling tidak kita tahu bahwa 4 hakim konstitusi tidak sependapat gitu dengan 5 hakim yang lain, begitu, dan ini juga menjadi bagian dari bentuk pertanggungjawaban hakim gitu ya, ketika memang tidak ada kesamaan di dalam memutuskan sebuah perkara. Dalam hal ini adalah permohonan yang diajukan oleh wakil pimpinan KPK tersebut. Nah, itu terkait dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Nah, terkait dengan yang lain, ini kan yang juga masih gaduh begitu ya di masyarakat terkait dengan kapan sebenarnya putusan Mahkamah Konstitusi ini berlaku begitu. Apakah prospektif ataukah non retroaktif, kan begitu. Menurut hemat saya, ya seharusnya ini prospektif gitu. Artinya tidak kemudian diberlakukan kepada pimpinan KPK hari ini begitu. Ketika memang pimpinan KPK hari ini nanti Desember masa jabatannya habis, ya maka putusan MK ini akan berlaku, ya harusnya berlaku tahun 2023 gitu ya. Kemudian berjalan sampai 5 tahun begitu. Bukan kemudian mengatur begitu ya atau mengikat 5 pimpinan KPK yang sekarang sedang memimpin begitu. Saya kira ketika ini kemudian ditanggapi begitu atau di follow up oleh pemerintah, karena dalam hal ini presiden memiliki kewenangan begitu ya untuk kemudian memilih atau melakukan seleksi terhadap calon-calon pimpinan KPK, maka saya kira harus mulai kemudian dilakukan begitu ya proses seleksi itu, proses pembentukan tim seleksi sampai kemudian proses seleksi sampai kemudian penentuan 10 besar, dan 10 besar nama ini akan diserahkan kepada DPR dalam hal ini Komisi 3, dan akhirnya kemudian terpilih 5 pimpinan KPK yang memang bisa melakukan perubahan besar di Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana apa yang dicita-citakan sejak awal, bahwa KPK itu
dibentuk begitu ya, diciptakan sebagai lembaga negara pembantu untuk mengefektifkan atau untuk mendorong, untuk menjadi trigger agar lembaga-lembaga yang sebelumnya telah ada, kepolisian dan kejaksaan, ini bisa bekerja secara maksimal di dalam melakukan upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Dan tentu endingnya adalah bagaimana agar korupsi di Indonesia itu bisa berkurang setiap tahun gitu ya, dan pada akhirnya Indonesia akan bersih dari korupsi. Terima kasih banyak. Kita akan berjumpa lagi pada pembahasan-pembahasan yang lain dengan isu-isu terbaru yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.